Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diberi topik Anugerah Allah melampaui murkanya. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami terima kasih atas penyertaan-Mu setiap hari, atas kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan saja yang memampukan kami untuk dapat fokus dan dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini, ayat Alkitab yang diambil dari 2 Raja-Raja 24 ayatnya yang ke-8 sampai 25 ayatnya yang ke-30. Saya berharap setiap orang yang mengikuti renungan pada hari ini dapat membaca keseluruhan dari pasal tersebut sebelum kita memulai perenungannya. Saat ini saya hanya akan membacakan dari 2 Raja-Raja 25 ayatnya yang ke-27 sampai ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil-Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Apakah saudara-saudara pernah mengalami kekesalan berulang kali yang disebabkan oleh satu orang yang sama? Saya memiliki seorang rekan kerja yang baru, sebut saja R. Dalam seminggu pertamanya bekerja, R sudah membuat saya dan teman-teman kerja saya pun kesal. Dimulai dari datang terlambat, kemudian berusaha untuk mengisi absen online, walaupun R masih ada di tengah perjalanan menuju ke tempat kerja kami. R juga suka menyetel musik keras-keras dan menolak untuk melakukan pekerjaannya, walaupun masih di dalam jam kerja. Bagaimana hal tersebut tidak membuat saya dan teman-teman kerja saya pun menjadi kesal dengan R. Kejadian serupa terjadi di bagian Alkitab yang sudah kita baca pada hari ini. Namun yang berbeda, yang membuat kesal adalah Raja-Raja Yehuda, dan yang dibuat kesal adalah Tuhan Yesus. Raja-Raja Yehuda berulang kali melakukan kesalahan yang sama, melakukan pelanggaran di mata Tuhan, turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap raja yang baru saja dilantik akan melakukan pelanggaran di mata Tuhan, seperti mencontoh dari penerus-penerusnya. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Justru di saat manusia berulang kali jatuh ke dalam dosa dari generasi ke generasi, di sanalah anugerah Tuhan paling nyata terlihat. Bayangkan saja bagaimana jika Tuhan memusnahkan setiap orang yang berbuat salah berulang kali. Bukankah kita semua sudah binasa? Raja-raja Yehuda secara turun-temurun melakukan hal-hal yang jahat sehingga pada saat itu, kerajaan Yehuda pun menjadi terpuruk, bahkan mendekati kehancuran. Yoyakin merupakan keturunan Daud yang terakhir yang masih menjadi Raja Yehuda. Dan pada saat itu pun, Yesus menjadi geram melihat kelakuan Yoyakin. Tuhan menggerakkan Nebukadnezar, Raja Babel, untuk datang dan menghancurkan Yerusalem. Pasukan Nebukadnezar membakar seluruh wilayah Yerusalem, termasuk Bait Allah, istana raja, dan rumah-rumah penduduk. Tembok sekeliling Yerusalem pun roboh. Nebukadnezar merampas semua barang yang ada, termasuk barang-barang yang ada di rumah ibadah dan istana raja. Seluruh penduduk Yerusalem pun diasingkan ke Babel sebagai orang buangan.
Namun rencana Tuhan tidak hanya terhenti di sana. Tuhan memiliki maksud yang lain. Tuhan membawa bangsa Yehuda ke Babel untuk memurnikan mereka, untuk mentransformasikan mereka menjadi umat yang baik dan setia kepada Tuhan. Seperti yang tertulis pada ayat ke-27 sampai ke-30, pembebasan Yoyakin membawa pengharapan yang baru kepada bangsa Yehuda yang saat itu masih dalam masa pembuangannya di Babel. Melalui firman Tuhan pada hari ini, kita sekali lagi diingatkan bahwa jika kita berulang kali melakukan dosa, bersiaplah untuk didisiplinkan oleh Tuhan dengan cara-cara yang tentunya tidak menyenangkan. Kita harus siap untuk dipangkas, seperti yang tertulis dalam Yohanes 15. Mari sejenak kita coba pikirkan kembali. Apakah kita pernah membuat Tuhan murka dengan melakukan kesalahan yang sama berulang kali? Apakah Anda pernah didisiplinkan oleh Tuhan karena hal-hal tersebut? Atau justru saat ini Anda sedang dalam proses pendisiplinan tersebut? Apakah Anda merasa menyesal dan berusaha untuk menjadi lebih baik? Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menyerah terhadap kita, walaupun Ia pun murka dengan kesalahan-kesalahan kita. Kasih dan anugerah-Nya jauh melampaui murkanya tersebut. Tuhan berharap agar kita dapat bertobat dan kembali hidup beriringan dengan Tuhan. Sedemikian jauh renungan pada hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk perenungan yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk menyadarkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan saja yang memampukan kami untuk lepas dari dosa dan pelanggaran kami. Baik itu dosa kemalasan, dosa perzinahan, dosa keserakahan, dosa kebohongan, dan dosa-dosa yang lainnya. Daging kami lemah ya Tuhan, namun kami tahu Tuhan sajalah yang mampu melepaskan kami dari semuanya itu. Berkatilah kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi Gema pada hari ini. Kiranya setiap dari kita dapat membenahi diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.